Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan tentang teori belajar humanistik. Prinsip dasar. Yang pertama yaitu belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Yang kedua yaitu sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Yang ketiga yaitu sesuai dengan pandangan Ausubel tentang belajar bermakna atau meaningful learning yang tergolong pada teori kognitif. Yang keempat yaitu meaningful learning, yaitu materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Salah satunya yaitu mencapai aktualisasi diri dan pemahaman diri dan realisasi diri orang yang belajar. Teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dan tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Saya Hovifa akan melanjutkan presentasi dari saudara Naila. Definisi teori belajar humanistik. Definisi teori belajar humanistik diantaranya manusia, kepribadian, potensi diri. Humanistik adalah teori belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif atau potensi diri. Penerapan teori belajar humanisme. Belajar adalah menekankan pentingnya isi dari proses belajar yang tujuannya adalah memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan ketertiban siswa secara aktif dalam proses belajar. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Sin Azizi. Perkenalkan, nama saya Sin Azizi. Saya akan menjelaskan tentang implikasi teori humanistik. Jadi, implikasi teori humanistik ini, guru-guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Karena guru sebagai fasilitator, berikut ini adalah implikasi teori humanistik. Yang pertama yaitu fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. Dan yang kedua yaitu fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Dan yang ketiga yaitu dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya.
sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. 4. Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang terakhir, dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Itulah implikasi teori humanistik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan teori humanistik. Yang pertama yaitu bersifat individual. 2. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. 3. Sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. 4. Peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. 5. Siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. 6. Siswa tidak aktif dan malas belajar akan ketinggalan dalam proses belajar. 7. Peran guru dalam proses pembentukan dan pendewasaan kepribadian siswa menjadi berkurang. Yang terakhir yaitu 8. Keberhasilan proses belajar lebih banyak ditentukan oleh siswa itu sendiri. Itulah kekurangan teori humanistik. Inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah dan kurang jelas, mohon maaf yang tiada batasnya. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.